Baik Pak Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Zainal hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Bagaimana dengan Pak Jumat? Sehat, 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 Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Pak Zainal begitu ya? Ya Pak. Ya. Baik Pak Zainal, kita ada waktu cukup singkat nih Pak Zainal, sekitar 10 menit ya. Mungkin kita bisa berbicara beberapa hal yang eh, terkait dengan kompetensi Pak Zainal nih sebagai kepala sekolah, kompetensi mana yang saat ini ingin Bapak kembangkan? Iya, baik Pak. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu eh, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait apa namanya? Ini Pak, terkait dengan komunikasi hubungan saya dengan Bapak Ibu guru itu terutama di pembelajaran, bagaimana cara meningkatkan apa namanya antusiasme siswa terhadap pembelajaran, Pak, seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan itu sebenarnya, Pak. Oke, Eh, ini saya konfirmasi Pak Zainal yang ingin dikembangkan komunikasinya atau pembelajarannya Pak Zainal. Iya. Yang pertama komunikasi dulu, Pak. Komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, kontennya itu adalah pembelajaran seperti itu, Pak. Cuma. Oke, berarti eh, yang ingin dikembangkan topik utamanya itu adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif Pak Zainal dengan Bapak Ibu guru dalam konten pembelajaran begitu Pak Zainal ya. Benar, benar sekali, Pak. Oke, berarti konteksnya yang pertama adalah komunikasi. Apa seperti itu Pak Zainal? Iya, benar sekali, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian ini kompetensi terkait dengan komunikasi yang akan Pak Zainal ingin kembangkan. Ini mulai kapan Pak kira-kira akan dilaksanakan Pak Oh, kapan nggih? Rencana nggih berarti ya? rencananya Pak? Kalau rencana, iya, kalau rencana saya secepatnya, Pak, paling lama nggih 1 minggu, Pak, dari diskusi kita. 1 mingguan dari sini ya, dari kita di diskusi Iya, ini ya. Oke, baik. Eh, untuk sampai ke sana Pak Zainal, apa yang sudah Pak Zainal eh, persiapkan agar eh, pengembangan kompetensi Pak Zainal di bidang komunikasi tadi ini bisa terwujud. oke. Terkait persiapan itu sebenarnya kami sudah berdiskusi kelompok kecil-kecil, terutama di para wakil, Pak. Para wakil sudah kami siapkan agenda-agenda kegiatan yang mana bisa membangun komunikasi lebih baik. Contohnya mungkin kalau di kehumasan kegiatannya itu adalah semacam apa namanya outbound ataupun kegiatan kalau di kurikulum kemungkinan apa namanya rapat atau bekerja sama terkait pemerangkat pembelajaran dan seterusnya Pak. Yang penting bisa membangun komunikasi lebih baik lagi seperti itu Pak Jumat. Oke, berarti dalam tahap persiapannya untuk mencapai apa pengembangan kompetensi komunikasi tadi Pak Zainal melakukan tadi contohnya koordinasi dengan humas terkait outbound begitu maksudnya koordinasi dengan Siap Pak. kurikulum terkait pengembangan perangkat begitu ya. Iya benar Pak. Oke, baik. Nah, artinya Pak Zainal eh, persiapan itu diwujudkan dalam bentuk komunikasi dengan para waka. Apa begitu Pak Zainal? Iya, untuk membangun pertama kali itu saya komunikasikan kolaborasi dulu dengan para wakil Pak. Baru kemudian kita breakdown ke rencana kegiatannya seperti apa. Gitu Pak. Oke.
Baik, pertama dikomunikasikan dengan para waka dulu ya, bentuk komunikasi itu, baru selanjutnya nanti kemana arahnya Pak Zainal? Iya, nanti di para wakil itu akan mengadakan kegiatan Pak masing-masing sesuai dengan divisinya. Seperti sudah saya contohkan tadi di kehumasan, kemungkinan acara kekeluargaan ataupun outbound. Kalau di kurikulum nanti ada rapat, kemudian pembuatan apa namanya tadi perangkat mengajar bersama. Seperti itu Pak contohnya. Hmm, ya ya. Ada hal lain Pak Zainal mungkin selain yang sifatnya tadi komunikasi dengan waka untuk menunjang atau apa pengembangan kompetensi komunikasi tadi itu bisa terwujud selain yang Pak Zainal sampaikan tadi komunikasi awal dengan para waka Pak Zainal. Baik, saya akan merangkul semua aset yang ada di sekolah Pak. Kan ada berbagai macam aset. Itu yang pertama adalah dari komite sekolah, itu merupakan aset yang sangat besar bagi sekolah. Itu akan saya komunikasikan yang pertama dengan beliau, dengan tim komite sekolah. Kemudian yang berikutnya mungkin saya itu tadi Pak, komunikasi intinya meminta dukungan seperti itu Pak dari semua warga sekolah. Nah, berupa apa? Yang tadi itu Pak, kegiatan berbagai macam di para wakil melalui divisi masing-masing seperti itu Pak Jumat. Oke, berarti intinya ini tadi merangkul berbagai aset tadi disebutkan komite Pak ya salah satunya Pak ya. Iya Pak. Oke, komite ya. Kalau boleh tahu Pak Zainal komite di di Pak Zainal ini eh, apa namanya nanti diarahkan kemana yang untuk mensupport pengembangan yang Pak Zainal harapkan? Iya. Karena ini terkait dengan komunikasi Pak. Artinya berarti semua elemen itu kita rangkul Pak. Jadi bukan hanya guru, karyawan, tapi semua elemen. Bahkan nanti endingnya pun nanti sampai ke orang tua atau wali siswa seperti itu Pak. Jadi yang pertama tadi sudah tak sampaikan para wakil, yang kedua saya akan merangkul berbagai macam aset terutama di komite sekolah sebagai langkah pertama saya untuk ke step berikutnya Pak. Oke, Demikian Pak. oke, baik, baik, Pak Zainal. Jadi karena tadi Pak Zainal menyampaikan ini konfirmasi dulu ya, Pak Zainal. Tadi menyampaikan karena ini Ya, komunikasi maka semua elemen nanti dirangkul. Ini maaf Pak Zainal, saya tarik sedikit ke depan. Tadi yang ingin dikembangkan komunikasi dengan Bapak Ibu guru terkait pembelajaran. Nah ini yang mana ini yang mau ya, dikembangkan? Terkait dengan pembelajaran atau pada semua elemen tadi? iya. Kalau fokusnya memang untuk pembelajaran Pak. Oke, Tetapi untuk mendukung ya Pak ya, untuk mendukung hal tersebut untuk supaya lebih lancar, supaya lebih kegiatan itu berjalan dengan baik, maka semua aset yang saya rangkul seperti itu Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Jumat. ya, terima kasih Pak Zainal sudah mengkonfirmasi terkait dengan kompetensi yang dikembangkan ya. Jadi kompetensi yang dikembangkan itu adalah eh, komunikasi hubungannya dengan Bapak Ibu guru ya, pembelajaran ya. Sementara semua elemen tadi menjadi daya dukung untuk mencapai kompetensi tadi. Betul Pak Zainal ya? Oke, Benar baik. Pak. Oke Pak Zainal. Nah, ini menarik sejauh ini Pak Zainal sudah bisa apa mengidentifikasi ya. Kalau saya lihat itu mengidentifikasi hal-hal apa yang mendukung agar pengembangan kompetensi itu bisa tercapai. Nah, ini seberapa yakin nih Pak Zainal uh, untuk bisa terwujudnya pengembangan kompetensi itu Pak Zainal? Iya. Kalau seberapa yakin Pak, saya yakin sepenuhnya. Kenapa? Karena semua aset saya rangkul seperti itu Pak Jumat. Jadi kalau kalau insya Allah kalau apa namanya aset-aset ini saya jaga dengan baik, saya komunikasikan, insya Allah tujuan saya komunikasi tadi terkait dengan pembelajaran, saya yakin berhasil 100% Pak. Oh, oke, oke.
Baik, terima kasih Pak Zainal. Artinya keyakinan itu sesuatu yang sangat penting, Pak. Ya, artinya keyakinan kita terhadap sesuatu itu akan mendorong kita untuk bagaimana itu betul-betul menjadi suatu kenyataan. Itu yang saya yakini, Pak Zainal. Kalau Pak Zainal sendiri gimana? Iya, ya saya yakin Mbak, saya yakin 100% Mbak, karena itu tadi program-program sudah saya sampaikan ke para wakil, kemudian juga ke komite sebagai aset untuk daya dukung saya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Sejauh ini yang dilihat Pak Zainal, daya dukung itu bisa all out mensupport atau bagaimana Pak Zainal melihat situasinya? Iya, kalau mensupport, ya kalau mensupport tentu saja sangat support Pak. Karena kembali lagi terkait pembelajaran, berarti objeknya adalah siswa, siswa berarti hubungannya dengan wali murid, nah wali murid perwakilannya di sekolah adalah komite sekolah. Seperti itu sih Pak nanti hubungannya. Oke, baik, baik, baik Pak Zainal. Kemudian ini kita sudah hampir mendekati di akhir wawancara kita, apa diskusi kita Pak Zainal ya. Mungkin apa nih yang bisa Pak Zainal rangkumkan dari pembicaraan kita sejauh ini Pak Zainal? Ya, terima kasih Pak Jumat. Setelah saya berdiskusi dengan panjenengan, saya merasa ada semangat baru. Saya merasa ada dorongan ketika harapan saya untuk tadi sudah saya sampaikan terkait dengan komunikasi dalam hal pembelajaran. Itu saya semacam ada teman, semacam ada dorongan itu, dan saya yakin nanti program saya akan berhasil 100% seperti itu Pak Jumat. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Zainal atas waktu dan kesempatannya untuk supervisi ini ya. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi target-target capaian-capaian itu bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Siap, Pak terima Zainal. kasih Pak. Ya, kita ketemu Sama-sama Pak. lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Vina, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak Zainal. Iya, eh, apa namanya? Akhir-akhir ini saya lihat Bu Vina mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal, eh, terlihat dari mungkin beberapa kinerja yang menurun mungkin, ataupun dari kehadiran panjenengan yang mungkin agak terlambat seperti itu. Barangkali ada yang bisa diceritakan oleh Bu Vina. Baik Pak, terima kasih. Kalau boleh saya bercerita, ini kaitannya dengan pembelajaran Pak, karena di sini saya memiliki permasalahan ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas Pak. Baik, bisa di apa ya? Ini dulu, saya konfirmasi dulu ke Ibu Vina. Apakah ada jam mengajar hari ini agar diskusi Tidak kita ada kali ini Pak, bisa berjalan? Oh, tidak ada, tidak ada berarti Pak. aman, G. Kebetulan masih kosong. Oke, baik. Sebelum melangkah lebih jauh, kira-kira diskusi kali ini itu apa sih yang ingin Bu Vina inginkan atau tujuan Bu Vina apa seperti itu? Baik, Pak. Saya ingin sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran saya ini, metode pembelajaran yang saya gunakan ini dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, Pak. Menciptakan pembelajaran yang Yang menyenangkan ya Bu ya? menyenangkan. Ya, betul, Pak. Oke. Kalau saya agak lupa ini Bu Vina mengajar apa ya kalau boleh tahu? Saya mengajar mata pelajaran IPAS, Pak, di kelas 10. Oh, mengajar IPAS ya. Ya. Eh, Sepenglihatan Bu Vina, akhir-akhir ini bagaimana pembelajaran Bu Vina yang sudah dilakukan? Apakah apa namanya tadi menciptakan pembelajaran yang apa tadi ya? Metode pembelajaran yang
baik ataupun yang membuat siswa bahagia atau seperti apa bisa diceritakan, Bu? Baik, untuk sejauh ini Pak, saya merasa saya kurang maksimal Pak dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak ini eh, target pencapaiannya ini masih kurang untuk hasil nilai hasil belajarnya. Mungkin saya ingin meminta solusi dari percakapan ini nantinya saya bisa merancang suatu pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan akhir-akhir ini saya rasa anak-anak ini kurang bersemangat Pak ketika pembelajaran saya di kelas. Begitu Pak. Oke, baik. Kalau saya konfirmasi lagi, target belajar ya dari Bu Vina ya, kalau bisa disesuai dengan keinginan Bu Vina seperti itu, nggih, Bu? Iya Pak, benar Pak. Iya. Eh, Dapatkah Ibu menjelaskan kira-kira eh, target belajar seperti apa yang panjenengan inginkan, kemudian metode apa yang akan panjenengan terapkan? Baik Pak, untuk target belajar sendiri tentunya di sekolah kan memang sudah ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal ya. Saya harapkan hasil belajar anak-anak ini lebih dari kriteria yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian strateginya barangkali saya harus mengubah metode pembelajaran saya ke arah yang lebih baik Pak. Begitu Pak. Baik. Terkait aktivitas apa namanya tadi metode pembelajaran, apakah panjenengan juga bekerja sama atau berkolaborasi mungkin dengan yang lainnya? Bisa diceritakan, Bu Vina? Baik Pak, untuk selama ini kolaborasi yang saya lakukan yaitu dengan guru mata pelajaran yang sama dalam MGMPS mata pelajaran IPAS Pak. Gitu. Itu yang sudah atau nanti rencana ke depannya, Bu Vina? Yang sudah saya lakukan Pak. Mungkin saya berpikir ini Pak, sebenarnya ini pikiran saya mengubah metode pembelajaran saya yang selama ini anak-anak tidak pernah saya ajak untuk belajar di luar kelas. Begitu Pak. Karena selama ini pembelajaran IPAS hanya saya laksanakan di dalam kelas. Wah, menarik sekali nih rencana dari Bu Vina terkait pembelajaran ke depannya. Eh, Sejauh ini kira-kira pencerahan baru apa yang panjenengan dapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Nah, baik Pak, terima kasih. eh untuk yang bisa saya simpulkan dari kegiatan dialog ini, percakapan ini adalah bagaimana saya bisa merubah atau meningkatkan kualitas pembelajaran saya dengan mengubah metode pembelajaran saya di kelas menjadi pembelajaran di luar kelas atau outing kelas dengan bekerja sama dengan sesama guru mata pelajaran IPAS dan juga memanfaatkan potensi lingkungan yang ada di sekolah. Gitu, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu. Rencana dari Bu Vina itu bisa menjadikan apa ya motivasi juga untuk guru yang lainnya agar sama dengan Ibu Vina. Selanjutnya, Ibu, ketika panjenengan menerapkan hal-hal tersebut, kira-kira apakah ada apa ya mungkin semacam reward ataupun nanti penghargaan untuk siswa apabila ketika sudah KKM atau seperti apa Ibu bisa diceritakan? Baik, Pak. Ketika hasil belajar anak-anak ini meningkat dan ini sudah sesuai dengan target, tentunya saya akan mengapresiasi setiap kegiatan proses belajar anak, Pak. Jadi anak-anak ini akan merasa dihargai dan juga terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali Bu. Ada catatan-catatan yang bagus di saya. Nah, setelah kita berdiskusi, kira-kira kapan Bu Vina akan melakukan hal tersebut secepatnya? Baik, Pak, karena dalam minggu ini saya juga ada jam mengajar. Nanti akan saya laksanakan
mengimplementasikan pembelajaran yang di luar kelas ini mungkin hari Senin depan, Pak. Senin depan, baik. Nggih. Nah, apakah panjenengan bersedia ketika Senin depan sudah melakukan, kemudian minggu depannya kita berdiskusi kembali? Ya, Pak. Saya bersedia, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Karena setelah jenengan lakukan, nanti kita akan kembali ya, Bu, untuk berdiskusi hal-hal yang praktik baik apa yang sudah panjenengan lakukan, seperti itu. Baik, Baik, Ibu. Pak. Kita sudah di penghujung. Kira-kira perasaan Bu Vina seperti apa setelah kita berdiskusi? Saya merasa sangat senang sekali, Pak, karena saya mendapatkan pencerahan begitu bagaimana saya bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, yaitu melalui pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga memanfaatkan potensi atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Vina atas jawabannya. Terima kasih juga atas kesediaan waktu untuk kita berdiskusi kali ini. Semoga rencana panjenengan lancar, kemudian Amin. sesuai harapan. Begitu nggih, Bu Vina? Nggih, terima kasih, Pak, atas bantuannya. Iya, oke. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal telah melakukan praktek tadi. Di awal saya ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Zainal setelah melakukan praktek pengembangan tadi. Ya, perasaan saya merasa lega, Pak. Merasa apa ya, open ya, terbuka daripada guru-guru saya. Tadi khususon Bu Vina sudah menceritakan kendala apa yang ada di kelas, kemudian juga solusi ke depannya juga sudah ada dan rencana kegiatan ke depan ternyata beliau juga sudah siap. Itu bahagia sekali saya, Pak. Oke, berarti lega ya, karena dari komunikasi yang dibangun tadi dengan guru, banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh guru begitu Pak Zainal ya? Iya, Pak. Ya, Ternyata Bu Vina sudah mempersiapkan rencana ke depan daripada kendala apa yang dialami, Pak. Bahagia baik, sekali, Pak. baik, baik Pak Zainal. Eh, Menurut Pak Zainal ini, walaupun nanti saya juga melihat tadi bagaimana Pak Zainal menyampaikan, dari sisi Pak Zainal, apa yang menurut Pak Zainal sudah baik ya, yang tadi dilakukan dalam konteks pengembangan kompetensi komunikasi yang Pak Zainal harapkan? Ya, saya pikir hal yang sudah baik kalau dari sisi saya mungkin eh, apa ya eh, kelancaran, kemudian juga pemakaian bahasa komunikasi yang baik, tidak menggurui, kemudian juga tidak tergesa-gesa sehingga Bu Vina itu bisa bercerita rileks, terus kendalanya apa, sampai kepada solusi, bahkan solusinya itu beliau sendiri yang menemukan, Pak, seperti itu. Oke, itu dari sisi Pak Zainal yang dirasa sudah sangat baik dari Pak Zainal ya. Artinya Iya, Pak. komunikasinya lancar, kemudian apa bahasa komunikasinya juga sudah terbangun, tidak ada menggurui, artinya konsep kemitraan di situ tetap terjaga begitu Pak Zainal maksudnya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian tidak tergesa-gesa dan rileks tadi suasananya. Baik. Eh, dari apa yang tadi disampaikan Pak Zainal itu dari apa istilahnya hal-hal tadi yang sudah dirasa baik. Lalu ada inspirasi apa ini Pak dari pengalaman eh, yang Pak Zainal lakukan tadi itu?
Inspirasi, kemungkinan kalau inspirasi, saya akan lebih banyak melakukan hal seperti itu tadi, Pak, dengan guru-guru yang lain. Saya akan mencoba membangun komunikasi, baik itu secara personal maupun nanti secara berkelompok, Pak. Mungkin itu dulu, Pak, yang terdekat. Iya, oke. Berarti ingin lebih mempraktekkan dengan guru-guru lain, Pak Zainal ya? Iya, Pak, begitu, Pak. Oke, jadi bentuk komunikasi tadi yang dilakukan dengan Wovina yang sudah sangat lancar, kemudian tetap tidak saling menggurui, terbangun kemitraan, rileks itu akan diterapkan oleh Pak Zainal dalam waktu dekat ini dengan Bapak Ibu guru yang lain, maksudnya begitu. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Oke, oke. Baik. Untuk apa istilahnya? Untuk sampai ke tahap sana, Pak Zainal. Untuk sampai ke tahap sana, apa yang kemudian ada dalam diri Pak Zainal untuk kemudian disiapkan lah ya. Untuk persiapan sampai nanti seperti yang saya harapkan, kemungkinan saya akan lebih banyak membekali diri, Pak. Membekali diri, mungkin saya akan banyak berlatih terkait coaching, kemudian saya akan lebih banyak berdiskusi dengan rekan-rekan yang sudah apa ya, istilahnya sudah mahir terkait coaching ataupun supervisi, seperti itu, Pak. Oke. Ya, baik Pak Zainal. Terima kasih. Jadi dari sisi Pak Zainal tadi sudah menyampaikan apa hal yang sudah baik, kemudian apa ke depan yang juga ingin segera dilakukan begitu ya. Saya sendiri juga mengamati dari dialog yang dilakukan tadi, praktik yang dilakukan tadi, memang secara keseluruhan Pak Zainal sudah bagus ya dalam komunikasinya, ya, dalam komunikasinya. Selanjutnya mungkin juga perlu pengambilan kata atau kalimat itu yang istilahnya ada kan kalau di bahasa itu baku atau tidak baku, nah itu menjadi juga agar apa namanya itu rasa itu lebih ditangkap oleh si yang kita ajak komunikasi. Yang saya tangkap dari sisi saya, menurut Pak Zainal bagaimana? Iya, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Saya berbahagia sekali bisa berdiskusi dengan Pak Jumat. Saya mendapat masukan yang sangat berharga untuk ke depan akan saya praktekkan atau saya implementasikan kepada guru-guru saya di sekolah. Terima kasih, Pak Jumat. Ya. Baik, terima kasih Pak Zainal. Mungkin bagian akhir Pak Zainal, apa yang bisa Pak Zainal simpulkan dari percakapan kita saat ini, Pak Zainal? Iya, mungkin kalau kesimpulan saya lebih arah ke depan, Pak. Arah tadi bagaimana rencana saya ke depan terkait baik secara personal maupun secara berkelompok. Nanti saya akan melakukan coaching ataupun nanti supervisi seperti itu, Pak. Oke. Baik, Pak Zainal, intinya fokus ke depan untuk melakukan peningkatan-peningkatan, terutama tadi kucing, Pak Zainal ya. Oke. Siap untuk membangun komunikasi yang lebih baik, Pak. Siap, oke. Semoga sukses selalu Pak Zainal. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya yakin Pak Zainal mampu sampai kepada apa yang diharapkan. Itu terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.